Kalau kamu diuji dengan kenikmatan, dengan kesenangan, maka jawabannya syukur. Jangan tidak syukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Kalau kamu jawab dengan syukur, akan aku tambah. Tapi kalau enggak kamu jawab dengan syukur, kamu mengkufuri nikmat yang aku berikan kepada kamu, maka tunggu bahwa azabku sangat pedih nanti. Begitu motor hilang, lihat mobil, oh mobil masih ada, alhamdulillah, untungnya motor yang hilang. Coba kalau mobil masih sempat kita alhamdulillah. Hikam ke 102, liyukhaffifan alamal balai anka ilmuka bi annahu subhanahu huwal mubtali laka falladhi wajahatka minhul aqdaru huwalladhi awadaka husnal ikhtiyari. Artinya liyukhaffifan, hendaknya meringankan, alamal balai, sakitnya bala atau musibah, anka yang menimpa engkau, ilmuka pengetahuan engkau bahwasanya Allah Subhanahu Maha Suci Allah, huwa adalah al-mubtali yang memberikan bala itu laka kepada engkau. Falladhi maka zat wajahatka minhu yang berhadapan kepada engkau, minhu dari Allah, al-aqdaru beberapa takdir, huwaladzi dialah, alladzi awadaka yang biasa memberikan kamu husnal ikhtiyari, pilihan yang terbaik. Pedihnya cobaan. Jadi terjemah bebasnya begini, la yukhaffifanna alamal balai anka ilmuka. Pedihnya cobaan, sakitnya musibah yang menimpa diri kamu akan terasa menjadi ringan. Maksudnya liyukhaffifa alamal balai, sakitnya bala, pedihnya bala yang menimpa diri kamu, la yukhaffifanna akan menjadi terasa ringan. Ilmuka saat kamu tahu bi annahu subhanahu huwal mubtali laka, bahwa Allah lah yang menimpakan musibah itu kepada kamu. Saat kita tahu bahwa Allah itulah yang menimpakan musibah itu kepada kamu, dan Allah pula yang menciptakan musibah itu, maka saat kamu tahu dan yakin tentang Allah yang menimpakan musibah itu kepada kamu, maka rasanya sakit musibah yang ditimpakan Allah kepada kamu itu akan berkurang atau bahkan hilang sama sekali. Falladhi wajahatka minhul aqdar huwallazi awadaka husnul ikhtiyar. Allah yang tadi menciptakan musibah dan menimpakan musibah itu kepada kamu, dan kamu yakin bahwa itu adalah Allah yang memiliki
kasih sayang kepada kamu, dan yang kedua bahwa Allah itu kamu yakini sebagai zat yang biasanya memberikan keputusan kepada kita, keputusan yang terbaik buat kita. Jadi sesakit apapun bala atau musibah yang Allah jatuhkan kepada diri kita, itu akan berkurang rasa sakitnya atau bahkan hilang rasa sakitnya kalau kita tahu dan yakin bahwa yang menciptakan musibah itu Allah, dan yang menimpakan musibah kepada kita itu Allah yang sangat kita cintai. Nah, ini tanda kutipnya apa yang perlu digarisbawahi, yang kita cintai, kecuali kalau kita nggak mencintai Allah. Sesakitnya bagaimanapun sakitnya musibah, atau bagaimanapun beratnya musibah yang Allah timpakan kepada kita, itu akan berkurang atau bahkan tidak terasa sakit oleh kita kalau kita tahu dan yakin bahwa yang menciptakan dan mendatangkan musibah kepada kita itu adalah Allah yang kita cintai. Kecuali kalau kita nggak mencintai Allah. Ini tanda kutipnya Allah jika kita mencintai. Kalau kita nggak mencintai, itu nggak akan menghilangkan rasa sakitnya musibah. Dan yang kedua, Allah yang menciptakan musibah dan mendatangkan musibah kepada kita itu yang bersifat Rahman Rahim, kasih sayang kepada kita. Berarti Allah itu menimpakan musibah itu sebagai bentuk kasih sayangnya, bukan sebagai rasa dendam dan kebencian Allah kepada makhluknya, kepada kita. Tetapi itu bentuk kasih sayangnya Allah kepada kita. Kita diturunkan musibah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti kita lihat apa maslahat daripada musibah yang Allah turunkan kepada kita. Kayaknya kalau kita tahu betapa besar maslahat atau hikmah di balik musibah itu, orang semuanya tidak akan minta keluar dari musibah. Yang kedua, kita yakini bahwa Allah selalu biasa memberikan keputusan yang terbaik buat kita. Karena Allah yang sangat tahu yang terbaik buat kita. Apa yang menurut kita baik belum tentu baik menurut Allah. Apa yang menurut kita tidak baik belum tentu tidak baik juga menurut Allah. Justru itu yang terbaik bagi Allah yang kita pandang sebagai sesuatu yang tidak baik. Selama kita masih hidup di dunia ini, kita tidak akan bisa lepas dari yang namanya musibah. Tidak akan bisa lepas dari yang namanya bala. Kenapa? Karena Rasulullah SAW ini telah menyatakan ad-dunya makanul bala atau makanul musibah. Dunia ini tempatnya bala dan tempatnya musibah bagi orang-orang yang beriman. Tapi bagi orang-orang yang tidak beriman, dunia ini adalah sebuah kesenangan, namun sifatnya sementara. Tapi bagi orang-orang yang beriman, kata Rasulullah SAW, ad-dunya makanul musibah, bahwa dunia ini adalah tempatnya musibah dan tempatnya bala. Sehingga jangan heran kalau kita hidup dunia ini bertemu dengan musibah-musibah, bertemu dengan sesuatu yang tidak menyenangkan. Musibah itu apa? Segala sesuatu yang tidak menyenangkan itu adalah musibah. Musibah itu ada yang biasa, ada yang sakit, ada yang sangat sakit. Apa saja yang dirasakan oleh kita itu tidak menyenangkan, atau sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita, atau sesuatu yang gak cocok dengan keinginan kita, itu adalah musibah. Kita dagang,
Maunya kita kan untung. Begitu setelah dagang, ternyata rugi. Pan itu rugi itu nggak cocok dengan keinginan kita, itu musibah. Atau kita dagang target punya keuntungan hari ini 500.000, tapi nggak nyampe karena sepi dagangnya, sehingga omsetnya sedikit, keuntungan cuma mencapai 200.000. Itu nggak sesuai dengan keinginan. Inginnya mah mencapai target 500.000 untung hari ini, tapi karena sepi, pelanggannya yang datang belanja cuma mencapai 200.000, nggak sesuai dengan keinginan kita. La yuwafiku maksudaka, tidak sesuai dengan maksud dan keinginan kau, itu juga dikatakan musibah. Cuma musibahnya terasa ringan, nggak begitu sakit. Ada yang sakit lagi. Mungkin kita lagi zaman muda-mudi ini, di pacaran, zaman sekolah ya, usia 17 tahunan, 20 tahunan, pacaran dari satu aliyah atau SMA, kelas 1 sampai kelas 3. Udah pokoknya udah mantap dah begitu. Begitu orang tua tahu, nggak taunya orang tua udah punya calon. Lalu si wanita yang kita cintai itu, karena orang tuanya tidak bisa didamaikan, tetap orang tuanya punya calon, dan yang wanita yang kita sukai itu yang sudah 3 tahun kita berhubungan dengan berkasih sayang selama di SMA atau di aliyah, begitu keluar yang wanita yang kita cintai, yang sangat kita cintai itu akan dikawinkan, dijodohkan oleh orang tuanya. Kemudian dia memutuskan kepada pacarnya yang laki-laki. Kira-kira tuh laki-laki yang sudah berkasih sayang selama 3 tahun sakit atau rada sakit atau sangat sakit itu? Sakitnya juga panjang ya, diputusin. Aduh, kita sudah ngerasa menyatu, sudah tinggal sedikit lagi ke pelaminan, wanitanya memutuskan hubungan cinta kita. Itu sangat sakit, itu musibah. Karena harapan kita itu kan sampai ke pelaminan, tapi nyatanya putus di tengah jalan. Musibah itu ada yang biasa, ada yang agak sakit, dan ada sangat sakit. Maka kalau kita menemukan itu dalam kehidupan kita, jangan aneh kalau kita diputuskan dan ditetapkan Allah banyak menemukan kesulitan-kesulitan dalam hidup. Jangan aneh, karena memang dunia ini tempatnya musibah, tempatnya bala. Kita diputusin pacar, ketawa aja, jangan sedih. Karena memang dunia ini tempatnya musibah, tempatnya bala. Kita hidup miskin terus. Jangan aneh melihat orang miskin atau kita dalam keadaan miskin dalam hidup ini. Jangan aneh, karena memang dunia ini tempatnya musibah. Kalau kita misalkan dikucilkan orang, dikhianati orang, dijauhi orang, jangan aneh, karena memang dunia ini tempat musibah, tempat bala. Malah justru kalau kita melihat orang kaya, itu orang yang aneh. Kenapa aneh? Kok bisa ya orang mukmin di tempatnya bala atau musibah ini dia kaya? Kaya itu kan sesuatu yang disenangi oleh banyak orang. Kenapa dia mendapatkan kesenangan di tempat yang bala ini, di tempat musibah ini? Kenapa demikian? Melihat orang kaya, kalau kita kan terbaliknya, kalau melihat orang mukmin yang miskin aneh, melihat orang yang sakit parah aneh,
Justru melihat orang yang sehat, kuat, segar bugar aneh. Justru kita ketika melihat orang yang kaya aneh. Lalu kita telusuri dari mana dia dapat kekayaan itu. Aneh kan? Untuk orang-orang mukmin itu, apakah dia dapat warisan dari orang tuanya? Orang tuanya enggak terkena. Dia seorang pejabat, mungkin dia mengambil hak orang lain sehingga dia menjadi kaya. Jadi aneh kalau melihat orang-orang mukmin itu di dunia ini hidupnya kaya, berlimpah kekayaannya. Ya, karena aneh, telusuri bagaimana cara dan dia dapat kekayaan itu. Dan setelah dia dapat kekayaan itu, dikemanakan kekayaan itu, dipakai kepada jalan Allah atau tidak? Nah itu, dari mana dia dapat kekayaan itu dan dengan cara apa? Serta setelah dia dapat kekayaan itu, dipakai apa kekayaan itu? Karena aneh, orang-orang yang hidup di dunia ini tempatnya bala, tempatnya musibah, kenapa dia mendapatkan kesenangan? Aneh. Jadi kita mau terbalik ya. Kalau kita lihat orang yang miskin, ada yang kesusahan, kita aneh. Padahal Rasulullah SAW sudah menyatakan bahwa adunya makanul bala. Nah, Imam Ahmad Ibnu Athaillah di dalam hikam ke-24, ini yang sudah lewat nih, bulan apa tahu yang kita baca ini. Pada hikam ke-24, Ahmad bin Athaillah memberikan arahan kepada kita, la tastagrib wuku al-aqdar. Jangan kamu merasa aneh. Wuku al-aqdar, datangnya ketidaknyamanan. Al-aqdar itu adalah kullu ma la yuwafiqu maksudaka. Segala sesuatu yang enggak cocok dengan keinginan kita, itu namanya aqdar atau disebutkan ketidaknyamanan. Itu ada di dalam hikam ke-24 nih. Nanti dibaca lagi dah hikam 24-nya tuh. La tastagrib, engkau jangan merasa aneh. Buku al-aqdar, datangnya ketidaknyamanan yang menimpa diri kamu, madumta fi hadhihi dar, kalau kamu masih hidup di dunia ini. Jadi kalau kita masih hidup di dunia, selama kita masih hidup di dunia, jangan aneh kalau kita itu menemukan hal-hal yang tidak nyaman, hal-hal yang tidak kita inginkan menimpa kepada diri kita. Mari kita pahami, ada musibah, ada bala. Secara makna sama, tapi berbeda tujuan. Musibah itu adalah sesuatu yang tidak menyenangkan, atau kullu ma la yuwafiqu maksudaka. Segala sesuatu yang enggak cocok dengan keinginan kita, segala sesuatu yang tidak menyenangkan, itu adalah musibah. Dan juga disebut juga bala. Cuma berbeda dalam tujuan. Kalau sesuatu yang tidak menyenangkan itu menimpa kepada orang-orang non-mukmin atau orang kafir, disebutnya musibah. Kenapa disebut musibah? Karena tujuannya adalah sebagai azab atau laknat Allah kepada orang-orang kafir itu. Tetapi kalau hal-hal yang tidak menyenangkan itu menimpa orang-orang mukmin, itu namanya bala. Yang tujuannya adalah untuk menguji orang-orang mukmin itu. Bala ini tidak selamanya tidak menyenangkan. Kalau bala itu bentuknya tidak menyenangkan, itu bala itu artinya ujian. Kalau musibah bukan ujian. Kalau bala itu artinya ujian. Ujian itu tipe soalnya ada dua.
Satu, soalnya menyenangkan. Dua, soalnya tidak menyenangkan. Dan Allah sangat terbuka. Allah itu ngasih ujian kepada kita tidak hanya soalnya saja, tapi diberi jawaban langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah memberikan bala atau ujian yang bentuk ujiannya itu adalah kebahagiaan, kesenangan, seperti kita diberikan harta banyak, itu adalah sebuah ujian dari Allah. Apa tujuan daripada ujian itu, soal itu atau ujian itu? Kata Allah, jika kamu diuji dengan kebahagiaan, maka jawabannya syukur. Sehingga ketika kita diuji dengan kesenangan, mendapatkan untung banyak, dikasih kesehatan yang prima, orang lain pada COVID sakit, kita enggak, itu kan termasuk kesenangan. Itu artinya kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu jatuhnya kepada orang-orang yang beriman, yang Allah berikan, kalau kamu diuji dengan hal yang menyenangkan, maka jawabannya syukur. Sampai di mana syukurnya kita ini ketika kita diberikan kesenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi umur panjang, kemudian dalam keadaan sehat. Itu sebuah kenikmatan. Orang usia 12 tahun, 8 tahun meninggal, kita sudah 60 tahun, 50 tahun, 40 tahun masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah. Syukuri, itu sebuah nikmat, sebuah kesenangan. Mungkin yang ada di sini ada nggak yang pengen besok mati? Ya mungkin kalau bisa jangan dulu ya. Orang masih senang hidup, masih senang makan kita itu. Itu sebuah kenikmatan. Umur yang Allah berikan kepada kita ini mesti kita syukuri. Kita bersyukur enggak dengan diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala? Lalu bagaimana kita mensyukuri nikmat umur ini? Apakah dihitung berapa tahun umur kita? Begitu. Kalau dihitung dengan tahun, berarti berapa tahun umur kita. Kalau lebih rendah lagi dihitung dengan apa? Bulan. Lebih rendah lagi dari bulan, dihitung dengan minggu. Berapa minggu kita hidup itu? Kemudian lebih rendah lagi dari minggu, hari. Berapa hari sampai saat ini kita hidup? Terus di bawah hari, jam. Berapa jam kita diberi hidup oleh Allah? Jumlah kita dari mulai borojol ke alam dunia sampai sekarang ini berapa jam? Dalam Syarah Dalilul Palihin, bukan itu menghitung nikmat umur itu, bukan itu. Menghitung nikmat umur bukan dengan tahun. Menghitung nikmat umur itu berapa kedip mata kita bisa berkedip mata. Dari mulai kita lahir ke dunia sampai sekarang, berapa juta kita bisa kedip mata? Ada yang bisa ngitung? Kita bisa kedip mata kita. Apabila ada rembetuk masuk ke mata kita, refleks langsung dia menjamkan mata, menutup. Padahal kita nggak tahu apa namanya rembetuk, apa bahasa Indonesia itu. Nyamuk itu akan masuk, kita naik motor nih, jalan ketika malam, kemudian banyak nyamuk akan nabrak ke mata kita. Kita nggak tahu, nggak ngelihat nyamuk akan ke mata kita, tapi Allah memberikan refleks mata kita menutup, berkedip. Nah, hitung kedipan mata kita itu sejak kita lahir ke dunia sampai sekarang. Berapa juta triliun
kedipan mata kita itu sebagai sebuah nikmat. Selama kita hidup ini, kedipan kita itu dipakai apa? Melihat apa? Kemudian detak jantung kita, berapa denyut jantung kita dari kita mulai lahir ke dunia sampai sekarang. Nggak jauh-jauh deh, dari bulan kemarin dah hitung coba denyut jantung kita itu. Berapa kali berdenyut? Berapa ribu kali? Kemudian apakah dalam setiap denyut jantung itu kita sertakan dengan nama Allah? Begitu jantung berdenyut berbarengan dengan asma Allah, Allahu, Allah, Allahu, Allah. Berapa kali, berapa juta denyut jantung yang kita biarkan begitu saja tanpa disertai ingat kepada Allah yang menggerakkan jantung itu. Nah, itu caranya kita menghitung nikmat umur itu begitu. Bukan dengan setahun, 2 tahun, 3 tahun. Berapa banyak denyut jantung kita dari mulai lahir sampai sekarang, kemudian berapa banyak denyut jantung kita yang disertai dengan zikrullah, sehingga setiap detak jantung itu disertakan dengan asma Allah. Makanya alhamdulillah nih yang sudah ditalkin ada zikir kopi, itulah selalu untuk apa? Untuk meningkatkan kualitas hidup kita, supaya kualitas hidup kita ini bermerek. Ada begini ceritanya nih, pabrik sepatu di Cibaduyut, kan terkenal di Bandung itu pabrik sepatu. Pabrik sepatu di Cibaduyut, beli kulit di Jakarta, beli benangnya di Bandung, kemudian beli bahan-bahannya di Tasikmalaya, jauh. Sehingga dari mulai bahan sampai ongkos dia beli sampai jadi sepatu siap pakai, begitu dijual, begitu dia hitung habis 100.000 modalnya. Tentu dia jual pasang harga dengan 150.000. Itu nggak laku-laku. Dijual ke Jakarta, dijual ke mana-mana, nggak laku. Ada laku paling 1-2 sepatu Cibaduyut. Nggak laku, orang nggak suka dengan itu. Kemudian ada datang temannya juga yang ahli branding memasarkan produk. Kemudian dia main berjumpa ke sana Cibaduyut. Nah, orang yang bikin sepatu orang Cibaduyut itu ngeluh dia, saya sudah habis modal sekian, habis produk sepatu ini 100.000, saya jual 150.000, nggak ada yang beli, nggak sesuai dengan target. Ini sepatu kayak begini bagus, nggak laku, dijual 100.000, udah saya belilah 200. Dia beli 200, sepatu itu dia borong semua, bawalah ke Jakarta. Pas di Jakarta memang dia tukang branding, kemudian dia bekerja di sepatu Egel. Egel kan mahal, paling enggak 500.000 paling murah, ada yang 1 juta. Dia cetak seperti sepatu aslinya, seolah-olah sepatu Cibaduyut itu diberi merek Egel. Di Jakarta laku 500.000, di pasar di mall-mall itu laku 500.000. Di Cibaduyut dijual 150.000 nggak laku. Disitulah kita bisa melihat apa yang bikin itu mahal. Merek, stempel. Ketika di stempel Cibaduyut belum ada stempel murah juga nggak laku. Tapi ketika dicap dengan merek yang sudah go public, itu laku keras dengan harga 500.000, itu pun termurah. Nah, maksudnya supaya detak jantung kita ini berkualitas, kasih stempel, kasih merek. Bagaimana stempelnya merek supaya jantung kita ini hidup berkualitas? Dikasih cap. Apa itu cap? Siapa yang bisa mencap itu, yang menstempel detak jantung kita itu? Adalah mursyid dengan ditalkin. Ketika kita ditalkin dengan asma Allah, itu artinya kedipan mata kita, napas kita keluar masuk, kemudian detak jantung kita
itu udah distempel oleh mursyid, sehingga detak jantung kita itu setiap detaknya menjadi ibadah, punya kualitas ibadah karena disertai dengan Allah, Allah, Allah. Itulah. Jadi yang mahal itu stempel. Nah, kita pun juga di sini kaitan dengan itu, alhamdulillah yang udah ditalkin. Berarti kolbu atau detak jantung, napasnya itu udah diberikan stempel, mudah-mudahan berkualitas, menjadi mahal. Yang belum berarti itu tadi gambaran seperti sepatu murah juga nggak ada yang beli itu. Ya. Maka kalau kita dikasih suatu hal nikmat itu, kita jawabannya adalah syukur. Kalau kita nggak syukur berarti salah jawabannya. Padahal Allah sudah ngasih jalan. Kalau kamu diuji dengan kenikmatan, dengan kesenangan, maka jawabannya syukur. Jangan tidak syukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Kalau kamu jawab dengan syukur, akan aku tambah. Tapi kalau enggak kamu jawab dengan syukur, kamu mengkufuri nikmat yang aku berikan kepada kamu, maka tunggu bahwa azabku sangat pedih nanti. Yang kedua, kalau kita diberi bala atau ujian oleh Allah, sesuatu yang tidak menyenangkan, yang tidak sesuai dengan keinginan kita, maka kata Allah jawabannya sabar. Kita diputusin pacar, maka kata Allah jawabannya sabar. Sabar itu apa artinya? Tidak mengeluh. Tidak mengeluh walaupun kita diputusin pacar, enggak sakit hati. Tidak kecewa karena dizolimi orang. Enggak kesal kepada orang yang menyakiti kita. Enggak ada rasa kecewa, enggak ada rasa kesal, tidak ada rasa mengeluh. Itulah yang namanya sabar. Hadapi segala sesuatu yang tidak menyenangkan yang kita hadapi di alam, yang kita temui di alam dunia ini, hadapi dengan sabar. Sabar itu kita enggak ngeluh, enggak banyak curhat ngomong kepada orang lain. Duh, ini udah hidup ini udah lama, ibadah mah ibadah, tapi hidup susah terus, cari rezeki susah, cari kerjaan susah, itu namanya ngeluh. Kecuali kalau kita ngeluhnya, curhatnya malam hari kepada Allah. Hanya boleh kita mengeluh dan curhat kepada Allah saja. Kalau kepada makhluk, kita termasuk orang yang enggak sabar itu. Dan kita harus ridho. Maka kata di sini, liyukhaffifan alamal bala'an ka ilmuka. Kalau engkau sudah tahu, yakin, sadar bahwa Allah itu yang menurunkan musibah, maka musibah itu akan terasa ringan dan tidak akan sakit hati kita. Kan ada juga. Saya tahun 75 itu Haji Oma Irama itu sudah mulai mendunia. Ada lagu ini yang sesuai dengan ini. Apa itu? Tung keripit, tulang bawang. Kalau pacar yang gigit, sakit nggak mau bilang. Kenapa? Karena yang gigitnya pacar. Kita ada suka. Walau sakit tapi tidak dirasa, itu karena ada rasanya cinta, ya kan? Kalau kita tergigit, lidah kita ini atau bibir kita luar biasa sakitnya. Tapi kalau pacar kita yang gigit, sakit tak mau bilang. Kenapa? Karena ada rasa cinta. Kalau kita diberi musibah oleh Allah, tidak menyenangkan, terasa sakit dengan musibah itu. Kalau kita yakin dan tahu bahwa yang memberikan musibah kepada kita itu Allah yang kita cintai, ternyata kekasihku yang memberikan musibah ini, walau kita sakit nggak akan terasa sakit musibah itu, ya. Maka kata Ibnu Athaillah ini, liyukhaffifan alamal bala'an ka ilmuka. Kalau kamu sudah yakin tahu bahwa yang menurunkan musibah kepada kamu itu adalah Allah yang kamu cintai, dan Allah itu maha kasih sayang, tidak akan mungkinlah menzalimi kamu, dan Allah itu selalu memberikan keputusan yang terbaik buat kamu. Sekalipun menurut kamu itu tidak baik, menyakitkan, tapi menurut Allah itu baik. Allah itu tidak akan menzalimi makhluknya.
Allah akan selalu memberikan yang terbaik buat kamu. Allah Maha tahu, sedangkan kita tidak mengetahui apa-apa. Maka terima dan ridho, sabar dengan segala keputusan Allah. Ridho itu bagaimana ridho itu? Ridho itu ditandai dengan alhamdulillah. Ridho itu ditandai dengan ucapan alhamdulillah. Baik itu kita mendapatkan kenikmatan, itu udah jelas, nggak usah diajari. Maupun kita mendapatkan musibah, hal yang tidak menyenangkan, harus kita ridho. Ridho itu ditandai dengan ucapan alhamdulillah. Kita mendapatkan keuntungan besar, maka terucaplah sebagai tanda ridho dengan keuntungan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Itu mah udah umum dah. Tapi kalau kita mendapatkan rugi, ucapkan alhamdulillah juga. Jangan dibilang saya pernah naik mobil tuh dari maut. Orang nelayan biasa melaut itu dapat 3 kintal. Dia ngomong, hari ini mah cuma dapat setengah kintal, suwe gua. Bukannya alhamdulillah, nggak sesuai dengan harapan. Biasanya dapat 3 kintal, nelayan ke laut itu ini dapat setengah kintal. Jangankan untung ini mah pulang solar juga nggak kepulangan, ini mah suwe nih hari ini mah. Bukannya alhamdulillah bilang suwe. Semestinya kita itu ketika kita mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan, kita mesti ridho. Kalau kita ridho, maka sakit daripada hal musibah itu akan terasa ringan. Ridho itu ditandai dengan alhamdulillah. Sehingga ketika kita mendapatkan nikmat yang menyenangkan ataupun juga mendapatkan musibah, maka ucapkanlah alhamdulillah. Cuma kalau musibah itu diawali dulu dengan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, baru alhamdulillah ala kulli halin. Segala puji bagi Engkau ya Allah ala kulli halin, dalam keadaan bagaimanapun, binikmatihi tatimus sholihat. Itu kalau kita mendapatkan suatu hal yang tidak menyenangkan, dagang rugi misalkan begitu, sakit, kita ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, alhamdulillahi ala kulli hal, binikmatihi tatimus sholihat. Itu ridho. Nah, bagaimana supaya kita bisa ridho? Supaya kita bisa ridho dengan keadaan itu. Kalau ternyata yang kita hadapi itu suatu musibah, maka unzur ila man huwa fawqakum. Kalau kita mendapatkan musibah, bagaimana supaya kita bisa alhamdulillah, bisa ridho ketika kita mendapatkan musibah? Maka ketika kita mendapatkan musibah itu, lihatlah kepada orang yang lebih tinggi dari musibah itu. Contoh, kita sakit, panas, tipes, dibawa ke rumah sakit, diinfus oleh dokter kita di rumah sakit. Jangan lihat yang sehat, tapi lihat yang lebih parah dari kita. Oh, ada saudara dia mah di ICU, sudah luar biasa. Alhamdulillah, saya mah cuma panas doang. Masih sempat kita bilang alhamdulillah. Lihat lagi kepada yang lebih parah sakitnya. Lihat di kamar mayat, ada samping saya sakit, dia mah mati. Alhamdulillah, saya mah sakit juga masih hidup. Walaupun kita sakit, masih sempat kita bisa alhamdulillah. Kita mendapatkan musibah, motor sudah kita masukkan ke rumah, rumah dikunci, masih juga dijebol maling, hilanglah motor. Jangan dilihat sesuatu yang lebih rendah dari motor. Begitu kita bangun pagi-pagi, motor hilang. Jangan lihat HP, jam tangan, jam dinding, itu kan lebih rendah. Tapi lihat yang lebih tinggi nilainya. Begitu motor hilang, lihat mobil, oh mobil masih ada, alhamdulillah, untungnya motor yang hilang. Coba kalau mobil masih sempat kita alhamdulillah. Lihat lagi ke kamar, istri masih ada, alhamdulillah, motor yang hilang. Coba kalau istri saya yang dimaling.
Saya mesti kawin lagi, biaya kawin gak cukup 10 juta. Motor cuma 6 juta. Jadi masih alhamdulillah walaupun hilang motor kita itu. Nah, kalau kita mendapatkan musibah itu, supaya kita bisa ridho dan bisa mengucapkan alhamdulillah, lihat yang lebih tinggi daripada musibah itu. Kalau kita mendapatkan nikmat, supaya kita itu tetap ridho dan alhamdulillah, maka jangan melihat kepada yang lebih tinggi, tapi lihat kepada yang lebih rendah. Kita dagang asongan atau dagang bala-bala, untungnya misalkan gak seberapa, cuma mampu bisa kebeli sepeda, kemana-mana, ke pengajian, kemana naik sepeda. Kita jangan melihat tetangga yang beli motor, lihat tetangga yang belum punya sepeda, lihat tetangga yang kemana-mana masih jalan kaki. Maka kita akan sempat mengatakan alhamdulillah saya mah sudah punya sepeda, dia mah kemana-mana masih jalan. Kalau kita belum kebeli apa-apa, sepeda juga nggak kebeli, kita jalan. Jangan lihat yang udah punya motor, kita nggak bisa mengucapkan alhamdulillah. Lihatnya yang paling bawah, ada orang yang jalannya udah pakai tungkat, kena asam urat. Ada orang yang jalannya ngesot karena memang nggak sempurna tubuhnya, maka akan timbul alhamdulillah saya walaupun jalan juga masih gagah, masih kuat jalan ke sono ke sini. Dia mah jalan udah pakai tungkat, terbatas geraknya, dia mah jalan pakai udah ngesot, alhamdulillah. Kita beli motor, jangan lihat yang punya mobil. Kalau kita punya motor kemudian melihat yang punya mobil, kita nggak bisa mensyukuri dan mengucapkan alhamdulillah atas nikmat itu. Tapi lihatlah yang naik sepeda, oh alhamdulillah saya mah nggak pakai ngagoes, nggak capek-capek nggulungin benang. Saya mah udah naik motor dalam waktu lebih cepat, udah bisa sampai ke tujuan. Dia mah lama. Nah itulah. Jadi sekali lagi sikapilah musibah ini dengan kita yakin bahwa yang menimpakan musibah itu adalah Allah yang maha kasih sayang, dan Allah yang senantiasa memberikan pilihan yang terbaik buat kita. Dua kata kunci itu untuk bisa mengurangi sakitnya musibah dan bahkan hilangnya rasa sakit, dengan catatan kita yakin bahwa yang memberikan musibah itu adalah Allah. Allahnya yang kita cintai. Jangan kita yakin Allah tapi kita nggak mencintai Allah, karena rasa cinta itu bisa menghilangkan rasa sakit. Nah, itulah mungkin ini udah sangat banyak lewat waktunya ini. Mungkin ini belum selesai ini nanti nih apa kemaslahatan dari musibah. Nanti mungkin ketunda kapan kita